Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, dialog bersama Ahmad Wijaya, Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi. Kita lanjutkan Pak Ahmad atau Pak Awe, yang biasa dikenal dengan Pak Awe ini. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kan kita membahas terkait dengan harga HGBT yang masih belum ada kepastian dan juga dari sisi pasokan juga masih banyak sekali lah pertanyaan. Nah, apakah dari sisi kinerja ekspor para pengguna industri gas ini juga mulai terlihat ada pengaruh dan juga dampaknya? Nah, bicara ekspor gas bumi, itu pemerintah harus ambil ketegasan. Kalau bicara ekonomi, begitu ada volume pasti harga turun kan. Nah, kita kan masih ada melayani yang namanya ekspor ke Singapura kalau nggak salah. Masih ada pipa yang dari Sumatera ke Singapura. Itu dengan volume yang cukup besar ya, 300-an lebih atau 400-an MMBTU, MMSCFD, ini perlu diambil tindakan bahwa kalau industri kekurangan, harusnya yang diekspor itu di stop, dikembaliin kepada kita untuk dipakai. Jadi kita lebih diprioritaskan gitu ya? Iya, harusnya kan Indonesianya yang harus diprioritaskan lah. Walaupun memang ekspor bagian daripada income negara, tapi most likely kita kan mesti lihat bahwa kalau kita mendapatkan sesuatu dari pemerintah sendiri, kan itu ada dapat pajak, multiplier efeknya kan banyak. Sedangkan kalau kita jual ekspor kan satu jalur aja kan, itu masih ada kesempatan satu ya. Kedua, blending mengenai LNG ini perlu ada sebuah skema buat industri tahu bahwa 3 tahun ke depan apakah mau pakai regasifikasi kemana? Sumatera kah, Jawa kah, Jatim kah, atau di port mana? Supaya kita bisa aliansi di dalam hal logistiknya. Itu dua ya. Hal ketiga, kalau udah bicara ekspor, kita tidak ikut lah di dalam hal pemakai ya. Ini kan adalah keputusan politik. Tetapi alangkah baiknya kalau pemerintah mengetahui bahwa the local industry juga masih membutuhkan sekian, yang disebut kita pemakaiannya kan hampir 3.000 MMSCFD. Nah, dari 3.000 ini kita sudah kontribut hampir 2.000 lebih sekian. Nah, dengan adanya pertumbuhan ekonomi APBN yang bakal 3.000 sekian triliun, kemudian kita mengharapkan bahwa pemerintah juga akan menarik pajak lebih. Kontribusinya dari mana kalau nggak dari industri? That's why pemerintah harus melakukan adjustment mengenai minyak dan gas bumi ini dengan tegas adalah di mana kita bisa mendapatkan source lebih. Apakah itu dari gas bumi yang tarik dari ekspor, atau gas bumi yang sudah diolah dari LNG di blend. Nah, itu that's the point. Dengan kondisi pasokan domestik dan juga prospek permintaan yang kemungkinan juga menurut Pak Awe ini akan meningkat ya ke depannya. Nah, apakah jadinya opsi import ini harus dilakukan agar realistis bisa memenuhi permintaan, Pak Awe? Statement mengenai import gas, import seluruh barang-barang industri kan sudah sangat dilarang oleh pemerintah. Kenapa pemerintah masih punya plan to go for import, sedangkan kita di dalam negeri masih banyak? Bagaimana nggak renegotiate mengenai urusan ekspor untuk dibalikan ke Republik? Jadi lebih baik negosiasi soal ekspor why we ya? have to be in plan bahwa kalau susah saya tinggal import. Import kan is a very easy job lah. Tapi kalau kita tidak melakukan hal-hal yang lebih baik di dalam negeri, nggak bisa. Kita akan terus-menerus mengharapkan, kalau saya kurang saya import. Sedangkan kita masih ada beberapa kontrak-kontrak di perjalanan yang bisa di-renegotiate kan. Sedangkan kita lihat bahwa in the future masih ada kesempatan lah. Cuman orang Indonesia kan jarang mau refresh back. Hanya mau ini yang lebih gampang, ini yang lebih singkat, nah itulah. Tapi kalau kita lihat implikasinya dan juga dampak-dampaknya dari adanya situasi seperti ini, apakah juga berdampak pada kondisi bisnis lainnya seperti penyerapan tenaga kerja di industri? Saat kita tidak bisa memproduksi 24 hour, for sure pasti terganggu. Contoh, kita nggak usah lihat yang lain-lain yang disebut Unilever aja sekarang kan sudah mulai decline kan bisnisnya. Dan mereka juga udah mulai check out ini, check out itu. Itu satu bagian yang sangat kecil yang tidak masuk di dalam kondisi HGBT ini loh. Itu kelihatan, sehingga ekonomi kita perlu ada sebuah ketegasan mengenai energi ini mau kemana, seperti pangan. Pangan itu kan sekarang sudah punya ketahanan pangan.
Berarti dari cocok tanam hulu sampai ke hilir sudah mantap kan? Energi, kenapa sejak reformasi sampai hari ini tidak ada satu tetes pun berbicara ketahanan energi? Tapi pemerintah kan juga menargetkan ketahanan energi, Pak. Package-nya apa? Skemanya apa? Supaya industri juga bisa mengetahui bahwa, oh, di dalam pangan kita tahu kan, bercocok tanam jadilah MBG. Sekarang kalau contoh yang disebut industri ketahanan energi, energinya hulunya bagaimana? Sampai kita pipanisasi, sampai masuk ke gate-nya pabrik. Nah ini kan sebuah proses yang perlu kita tahu dan kita perlu duduk barengan sama pemerintah. Bahwa ketahanan energi itu diajaklah sebagai pemakai, sebagai industri. Oke, ke depan kita akan explore more. Sedangkan kita sudah teriak-teriak di mana-mana sebagai negara Republik Indonesia bahwa Andaman sekian, Masela sekian, XYZ sekian. Tapi kita punya ketahanan energi tidak ada yang firm. Oke, Dari jadi kalau bisa ESDM maupun SKK. Kalau bisa disampaikan ke pemerintah, mungkin ke Kementerian ESDM, apa mungkin evaluasi dan juga rekomendasi dari Pak Awe selaku mewakili dari pelaku industri? Pelaku industri mengharapkan bahwa satu, tolong bikin kepastian mengenai supply. Either itu mau dari hulunya diapakan sampai ke kita midstream dan downstream, silakan pemerintah. Dua, saya pikir tagline utama adalah lakukan seperti ada di pangan lah. Jadikan ketahanan energi bagian daripada keputusan politik lanjutan. Supaya KKKS ataupun asing bisa diundang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kita. Karena kan kita punya hulu kan berkurang. Kita punya hulu hampir sekian puluh tahun belum ada new exploration. Yang kita bicara masalah dari zaman berapa presiden sampai sekarang kan juga belum ngalir dengan sesungguhnya kan. Apalagi kita bicara bahwa Andaman sudah dikasih konversi ke asing untuk di-develop. That's another 3-5 years to go. Tapi ke depan ini kita kan mengharapkan bahwa industri ini tidak mati di jalan. Sehingga energi itu adalah bagian daripada minimum 20% of the usage, 40% bahwa certain industry. Mari pemerintah duduk berbarengan sama para industriawan untuk melihat bahwa ke depan jaminannya ini. Ya. Eksplorasinya ini. Ke depan ini, suplainya ini, harga diikat sekian tahun sekian ini. Udah, itu aja yang kita mau sebetulnya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir, untuk di tahun 2026 ini outlook-nya seperti apa untuk kinerja sektor industri? Business as usual bahasa Indonesianya. Jadi nggak ada perubahan menurut kita. Sebab begitu April nanti kita lihat Q1, ya, artinya bisnis Januari kan sudah mulai ini sekarang. Bisnis Januari, Februari, Maret itu bahasa Indonesianya business as usual. Ya, Q2, Q3, Q4, nah pemerintah perlu membuat sesuatu supaya kita bisa ada lompatan. Kan pemerintah sudah menarget yang namanya 8%. 3%-nya bagaimana kejar, sama seperti sekarang saya lagi oret-oretin buku, bagaimana 3% itu bisa contribute to the industry to get the 8% yang Prabowo mau kan. Nah itu posisinya dari Presiden mengatakan 8% ini, 3% kita lagi work very hard to achieve yang 3%. Tapi kalau energi itu tidak menjadi satu bagian daripada mengisi segala hal di dalam hal utilisasi PLN, utilisasi kita dan utilisasi hulu, nggak bisa. Oke, berarti harus ada diskusi dan juga kerjasama secara kolektif gitu ya Pak, untuk memastikan ya ujung-ujungnya yang ingin ditargetkan kan adalah ketahanan energi dan juga pertumbuhan ekonomi 8% itu kalau tadi. Kalau 8% nggak capek. Jangan bahas 5%. 3% ke depan saya sendiri aja lagi oret-oret mana yang kita bisa sampaikan ke pemerintah gitu. Baik, terima kasih Pak Awe, Pak Ahmad Wijaya selaku Wakil Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi FIPGB atas pandangannya dan juga sudah berdiskusi dengan kami di siang ini. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Awe. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa.